Ketika saya bilang ayo nikah, di situ titiknya, laki-lakinya langsung pada mundur sendiri begitu. Dan tapi lama-lama ketika sudah sampai ke 5 kali, ke 6 kali, 7 kali, kok berulang terus antara saya, kalau saya yang suka duluan, itu biasanya langsung dari laki-lakinya yang menolak. Udah sering ikhtiar ta'aruf ya ke orang-orang? 20 kali mungkin ada. 20 kali? Tapi malah bilang sendiri bahwa aku tuh bingung kalau ngelihat kamu tuh kadang kelihatan menarik gitu, tetapi kalau lebih seringnya kamu tuh kelihatan kayak nenek-nenek atau tua, kelihatan tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu dan tamunya sangat dekat karena tetangga saya sendiri, namanya Mbak Mona. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekedar prolog dari saya, nanti kita berbincang-bincang langsung dengan beliau yang insya Allah kisahnya banyak menginspirasi ya, khususnya bagi para kaum hawa yang sampai sekarang masih berjuang untuk mencari jodoh yang terbaik dari sisi Allah. Jadi Mbak Mona ini pertama kali kena gangguan justru malah beliau nggak sadar ya Mbak ya. Kalau beliau anak pramuka, anak aktif lah, dan nggak pernah kesurupan sama sekali ya? Sama sekali, nggak pernah. Ya, tapi tiba-tiba kesurupan? Kalau di ruqyah iya, tapi ketika di ruqyah? Iya, tapi kalau parsial, tapi jadi saya masih merasa kayak ada yang berbicara, ini bukan saya, tapi kok keluar dari, kadang saya merasa dari telinga, dari belakang, suaranya itu, tapi yang orang ngelihat dari mulut saya. Apa dengernya Mbak suaranya? Waktu awal suara nenek-nenek, terus suara kuntilanak, sama suara laki-laki berubah jadi besar gitu. Jadi Mbak Mona selama bertahun-tahun ini masih berjuang untuk mencari pangerannya ya? Ya, dan ternyata memang pernah diruqyah sama salah satu tim saya di Arsada. Reaksinya katanya lumayan gitu, jadi kami undang ke podcast ini. Dan apa waktu reaksinya Mbak waktu diruqyah sama Pak Roni? Sama Roni ini menangis, tapi seperti anak-anak merengek-rengek gitu. Ya nangis aja sih, kayak nggak keluar, nggak bilang apa-apa. Nggak ngamuk? Enggak, cuma kayak kesakitan karena waktu itu dipegang bagian belakang, waktu kayak ditarik ke atas gitu, si ininya langsung nangis, ngeraung-ngeraung gitu, kayak kesakitan gitu. Mbak ini kan terkenal dengan apa ya, wanita yang logikanya main lah, karena beliau orang cerdas dan tadinya nggak pernah percaya ya Mbak ya, nggak percaya sama yang hal-hal kesurupan kayak gitu kan? Enggak. Sebetulnya waktu di SMP teman sebangku saya itu memang sering, malah hampir setiap hari Senin upacara itu kesurupan, dan saya malah jadi tim yang gotong-gotong itu, dan pernah di sekolah ada kesurupan massal, beberapa kena, saya pun alhamdulillah enggak gitu. Enggak kena. Apa dulu yang Mbak pikirkan ketika lihat orang kesurupan? Sebenarnya saya percaya ya kalau ada jin. Percaya aja. Percaya. Ada jin, tetapi kayak diri saya sendiri kayak membentengi, kayak kamu nggak akan bisa pernah ini ke saya gitu. Jadi kayak memang saya kayak ya udah, mungkin teman-teman saya itu karena mereka kebanyakan suka melankolis, suka nangis gitu. Dulu saya enggak, waktu saya masih di usia remaja itu kayak ngelihat teman-teman ada masalah nangis tuh, malah justru saya sering yang udah sih nggak usah kayak gitu. Jadi kayak saya tuh nggak mau, walaupun memang aslinya hati memang dasarnya melankolis. Saya kalau ini nangis di belakang misalnya, nggak di depan teman-teman kayak gitu. Terus pokoknya kalau ada, jadi sering buat tempat curhat teman-teman juga kayak gitu dulu. Nah sekarang ketika sudah mulai mengenal laki-laki, sering dibikin patah hati. Oh gitu. Jadi udah sering ikhtiar ta'aruf ya?
ke orang-orang? 20 kali mungkin ada. 20 kali? Lebih. Semoga yang kedua satu jadi. 20 kali. Iya. Kurang Apa lebih. maksudnya, kejadian apa Mbak yang bikin selalu gagal? Awal-awal ya Ustadz ya, dari kecil saya memang nggak pernah pacaran. Jadi ketika kuliah semester 7 itu saya sudah mulai berpikir saya ingin nikah muda. Terus zaman dulu saya juga belum ngaji ya, masih sebagai orang awam gitu, dan pacaran, kenal laki-laki, kenal ikhwan. Kemudian saya pikir setelah saya lulus saya pengen langsung menikah. Tapi memang dari si ikhwannya belum siap. Saya tungguin sampai 6 tahun, 5 tahun lebih lah itu. Nah, ketika kita sudah lamaran, kemudian mau melangsungkan ke pernikahan, kita ada suatu masalah yang memang ya qadarullah saya membatalkan lamarannya. Kemudian setelah itu ya pasca itu saya sudah selesai dengan yang ini. Nah qadarullahnya masih ketika kenal orang baru, laki-laki baru, di awal kadang saya yang nggak mau, terus laki-lakinya ngejar terus sampai saya sudah oke, sudah bisa menerima. Ketika saya bilang ayo nikah, di situ titiknya laki-lakinya langsung pada mundur sendiri begitu. Dan waktu 1-2 orang itu ya saya pikir sudah mungkin bukan jodoh. Kemudian dan waktu itu pun saya masih merasa tidak sampai terpikir bahwa itu ada gangguan jin atau seperti apa gitu. Terus tapi lama-lama ketika sudah sampai ke 5 kali, ke 6 kali, 7 kali, kok berulang terus antara saya, kalau saya yang suka duluan, itu biasanya langsung dari laki-lakinya yang menolak. Di awal sudah dari mungkin tuker CV atau dulu sebelum ngaji juga kenal-kenalan dengan ikhwan itu, kalau sayanya udah mulai oke, sananya langsung mundur. Kemudian kalaupun sudah sama-sama dua-duanya sudah oke, dan terakhir ini yang saya ada dikenalkan sudah 4 tahun berjalan, tapi sebenarnya nggak pacaran ya, cuma ya kayak kita kenal lah, sudah kenal begitu. Sananya kalau ditanya mau nikah sama saya pun juga sudah nunggu, tapi ketika saya bilang ke ikhwannya, ayo kapan gitu, malah sananya katanya dibikin ragu. Kayak saya tanya alasannya tuh apa, kita tuh nggak berantem loh, nggak pernah sama sekali, malah kita nggak ada masalah apapun. Jawabannya cuman nggak tahu, aku kayaknya kok kalau mau nikah sama kamu pikirannya macam-macam, takut begini, takut begitu, takut nggak punya anak karena usia saya kan sudah lebih dari 30 ya, jadi sekarang 3 berapa? 36. 36, masih muda. 36. Nah terus ya begitu terus Ustaz, terus akhirnya kan saya ya ikhtiar ya, saya kepengen sembuh gitu, dan ya begitu. Jadi sama sekali nggak ada alasan ya? Nggak ada. Selalunya was-was itu kan, takut nggak punya anak, takut apa? Ada sih yang saya yang membatalkan juga selain yang dulu itu, tapi memang ya sama, hampir mirip dengan yang saya batalkan itu tentang attitude-nya, perilakunya. Sebab syar'i lah ya, udzur ini ya. Iya seperti itu. Jadi saya nggak bisa lanjutkan karena juga insya Allah sih dulu saya selalu istikharah dulu ya. Setelah istikharah itu memang jadi makin nggak mantap, jadi ya sudah saya batal. Ada nggak Pak dari sekian 20, berarti 20 ikhwan ya? Kurang lebih ya. Ya kurang lebih ya. 20 laki-laki yang sudah ta'aruf sama Mbak, ada yang bilang aku takut lihat misal auramu gitu atau wajahmu berubah apa gitu. Yang terakhir yang saya 4 tahun itu malah bilang sendiri bahwa aku tuh bingung kalau ngelihat kamu tuh kadang kelihatan menarik gitu, tetapi kalau lebih seringnya kamu tuh kelihatan kayak nenek-nenek atau kelihatan tua, terus kemudian dilihat itu membosankan, dan kalau dalam bahasa kita wadah gitu. Ya wadah. Iya. Apa bahasa Indonesia wadah ya? Benci apa sih? Menyebalkan ya, menyebalkan. Iya, jadi kayak kalau melihat saya baru dari jauh pun kayak males banget, kayak katanya nggak mau kayak gitu, nggak mau. Nah, nggak mau saya ada kayak gitu. Jadi auranya itu dibikin aur-auran. Ya karena wadah ya, bikin wadah, bikin sebel gitu ya. Iya, terus nah satu lagi ya dulu kan saya ini ya Ustaz, waktu habis pasca putus dari yang ini 2016 saya pindah ke Jakarta. Kemudian saya di kantor baru di Jakarta itu
kebanyakan ikhwan-ikhwannya itu sering negur saya bilang, kamu nggak tidur apa begitu. Padahal saya lagi datang pagi-pagi sudah habis mandi, udah seger, udah dandan gitu. Terus saya pikir saya malah mukanya udah lagi seger-segernya gitu. Saya tanya, nggak tidur maksudnya gimana? Katanya, itu loh matanya kamu kelihatan kayak lelah banget kayak gitu. Kayak Kantongnya? iya, kantong matanya katanya tebel. Tapi kalau saya bercermin sendiri tuh mana ada gitu, kayak perasaan biasa aja. Dan teman-teman tuh yang perempuan mengatakan enggak sih biasa aja. Tapi ada beberapa juga yang memang melihat, oh iya man dilihat kayak ini apa namanya, kamu tuh kayak kurang tidur kayak gitu. Terus saya jadi waktu itu, tapi saya memang masih belum sadar juga, itu tahun 2016 masih apa, udahlah mungkin ini apa ya, memang namanya orang bisa berubah-berubah, mungkin memang pas saya lagi lelah gitu. Tetapi itu udah jadi semakin sering, jadi setiap ketemu sama teman-teman ikhwan itu, kamu begadang mon gitu. Oh maaf, selalunya yang bilang kebanyakan yang ikhwan. Oh kebanyakan, Iya, tapi akhwat ada yang akhwatnya bilang gitu? Akhwatnya ada, tapi kalau teman dekat saya, misalkan saya ada teman bertiga main, itu enggak kok biasa aja kayak gitu. Tapi terkadang kalau baru ketemu di, misalnya kita kan dulu kalau istirahat sering ke toilet, ada cermin besar kita pada dandan di situ kayak gitu. Itu kalau yang kita hanya kenal biasa aja, terus langsung ini ke saya, kamu ini susah tidur kayak gitu. Hah? Saya sampai kaget sendiri, kayak kenapa orang, padahal saya nggak pernah begadang juga gitu, tidur paling jam 10 lah kayak gitu. Menarik tidur kayak gitu. Boleh saya lihat, nggak usah dibuka maskernya, cuma sampai sini aja. Biasa aja. Nah, Coba, maksudnya coba teman-teman bisa menilai ya. Apa mungkin pas lagi biasa aja sekarang ya? mungkin. Ya jadi Mbak Mona ini juga tadi sebelum liputan saya tadi lihat ada bercak yang mirip saf'ah di sini. Saf'ah itu biasanya timbul karena ain. Tapi ain yang spesifik dari jin, namanya nazroh. Itu ain dari jin. Jadi ketika jin itu jatuh cinta, kagum sama Mbak Mona, kemudian dia memuji, ya layaknya manusia yang memuji manusia lainnya, nggak mengucapkan doa keberkahan, bisa kena itu. Dan ciri utamanya itu saf'ah namanya. Jadi macam bercak noda gitu. Biasanya kelihatannya di anak kecil, kuning-kuningan, seringnya Mbak, seringnya kuning dan kemerah-merahan. Tapi ini uniknya hitam. Wajahnya hitam. Sudah bolak-balik ya ke dokter kulit? Sudah. Ke spesialis kulit? Secara medis, dari yang kayak diamplas, ditipiskan itu ya kalau habis pengobatan 1 bulan lah hilang dan sudah bersih. Tetapi setelah itu malah muncul lagi dan bertambah. Yang tadinya di samping sini tidak ada, sekarang sini sampai di sini, Ustadz. Jadi dikiranya malah kalau ada teman-teman, kamu ini apa, tahajud dan sebagainya gitu. Padahal itu flek. dari dokter flek, dikatakan ini flek juga, tapi ini mungkin sedang tipis. Jadi kadang bisa menebal, kadang hilang kalau yang di jidat, di kening. Hilang timbul ya? Kalau di sini, tapi kalau di sini itu enggak, nambah terus gitu. Dan segala obat untuk flek yang katanya itu yang cepet kayak gitu, itu pun juga tetap aja. Sudah di laser juga? Sudah, laser sudah 4 kali, kurang lebih 4 kali laser, sampai yang laser dasar sampai yang jenisnya macam-macam kan itu ya, yang lebih tinggi lagi. Sama, kalau habis di laser 1 bulan hilang dan dokter udah seneng gitu. Setelah itu saya balik lagi ke situ, nah kok ini ya, akhirnya sekarang saya berhenti, kayak kayaknya ini bukan medis kayak gitu. Jadi saya juga ya sudahlah cari, ya memang ruqyah kan juga beberapa kali ya Ustaz. Iya. Tapi memang mungkin belum tuntas ya. Jadi dan apakah itu kalau sudah keluar bisa kembali lagi atau enggak? Insya Allah. Kalau udah keluar betul ya nggak akan balik lagi. Okay. Itu nggak dari kecil kan fleknya? Enggak, justru malah saya itu di antara keluarga paling yang nggak pernah bermasalah dengan kulit, jerawat juga nggak pernah. Paling gitu. mulus istilahnya. Alhamdulillah, maksudnya Masya Allah, Masya Allah.
Masya Allah, memang apa namanya nggak pernah bermasalah gitu. Dulu aja saya nggak pernah pakai skincare, nggak pernah pakai bedak, malah dari SD sekolah itu udah aja berangkat biasa aja gitu. Jadi Mbak ini paling bule karena turunan Belanda, masa? Turunan Belanda, Belanda Sokaraja. Ada dari ayah. Iya dari ayah ya, Dari Belanda kan ya. Iya. Nah, kejadian metafisik yang seperti itu kan awal mulanya dikabarkan sama anak-anak, sama orang-orang indigo ya, paranormal lah bisa dibilang. Iya. Waktu pertama kali ada yang bilang Mbak, ada yang ngikut, itu bikin was-was nggak Mbak? Awalnya justru malah saya nggak percaya. Jadi waktu itu saya kan bekerja di penginapan, terus kemudian di penginapan itu ada tamu dan saya memang biasa menemani yang putri-putri, banyak kan ibu-ibu yang datang ke situ kan. Nah, di mana? Di Belanda. Oh, pernah ke Belanda ya? Iya. Kemudian saya biasa, tugas saya kan jemput dari bandara, terus nanti ngasih kunci kamar, terus ya sudah setelah itu mereka bebas dan saya kasih tahu jam pulang kalau sudah selesai waktunya jam berapa gitu. Setelah itu terserah. Tapi memang kalau dari tamu-tamu dari Indonesia itu kadang ibu-ibunya itu suka minta ditemenin kemana. Nah itu ada satu ibu yang memang dari awal sama saya terus minta ke pasar kemana gitu, diantar sama saya. Terus waktu sudah selesai saya antar, kita ngobrol berhadap-hadapan gitu, si ibu tiba-tiba bilang bahwa Mona maaf ya, aku tuh nggak nyaman ngobrol sama kamu kayak gitu. Terus dibilang, kenapa ibu, di belakang kamu tuh ada nenek-nenek yang ngeliatin aku terus kayak nggak suka, terus juga ada orang tinggi gede hitam gitu juga, terus tapi juga ada yang mungkin kayak leluhur kamu mungkin pakai belangkon atau apa saya nggak tahu, itu mereka semua tuh saling serang katanya, saling beradu. Terus nah yang nenek-nenek ini yang ngeliatin aku terus saya bilang di belakang saya pikir di belakang gitu, kalau gitu kita pindah aja ibu, ya saya mungkin yang namanya tempat kan di mana-mana ada ini, enggak itu tuh di badan kamu kayak gitu. Saya kaget sih memang kayak hah tapi kayak ibunya kan bilang saya ini indigo. Nah sementara saya waktu itu sudah tahu informasi kalau indigo itu kan informasi yang dia sampaikan belum tentu benar dan juga harus diruqyah gitu kan. Mbak bilang lagi mana bisa leluhur saya pakai belangkon, aku turunan Landa Bu gitu. Iya. Leluhur saya Belanda bilang gitu. Iya betul. Nah, berarti kan nggak bener. Iya. Ini nggak bener kan? Iya betul ya. Mungkin, tapi saya nggak memperpanjang itu karena saya juga itu udah malam kan, posisinya juga udah harusnya tidur, terus si ibu masih mau ngobrol gitu, terus akhirnya jadi saya saya iyakan saja. Terus memang sarannya itu kamu harus pulang Mon, kamu kalau di sini nggak ada yang bisa, karena kan nggak ada yang, jarang lah kalau ada orang muslim gitu. Terus carilah suruh diri, memang sarannya untuk diruqyah, ya, mencari ustadz ruqyah yang tapi jangan ke dukun ya, begitu memang disarankan seperti itu. Nah waktu itu pun saya masih belum ini Ustadz, karena saya mikir juga visanya masih 1 tahun, jadi kayak masih ya udahlah nantilah kalau pas pulang mungkin gitu. Ini sebenarnya beliau juga korban sih, karena kan beliau bukan praktisi ya. Iya. Korban ya, karena mungkin nggak nyaman juga dengan kemampuannya itu kan. Iya. Tapi mau gimana lagi yang belum hilang gitu. Iya. Dan qadarullah belum 1 tahun kan, saya memang niatnya mau 1 tahun di sana, nggak pulang gitu. Terus ternyata belum 1 tahun pandemi 2020. Jadi saya di sana 2019 bulan Mei kalau nggak salah ya. Terus tapi memang adik menikah November, saya pulang, terus saya berangkat lagi kayak gitu. Itu waktu bulan Februari akhir awal Maret lah itu sudah mulai pandemi, semua penginapan ditutup, jadi saya harus pulang karena sudah tidak ada pekerjaan lagi untuk biaya hidup dan yang lain-lain. Karena akhirnya saya pulang ke Indonesia. Setelah saya pulang baru saya terpikirkan kayak jadi saya merasa kosong, kayak di sini mau ngapain gitu, terus kerja juga belum ada. Terus saya kepikir itu apa iya ya cari ini jodoh, ruqyah, ruqyah. cari ustadz gitu. Terus saya ke Arsyada Ustadz dalam waktu masih di Fastabik. Iya, di sana. Cuma saya lupa waktu itu yang ruqyah saya siapa, saya lupa. Terus satu kali saya di ruqyah memang bereaksi, muntahnya itu ada bercak-bercak seperti merah-merah, terus ada gumpalan hitam sama coklat juga, lendir-lendir tuh banyak sekali dari hidung, dari mata,
tapi itu nggak kesurupan, alhamdulillah nggak, hanya memang muntahnya yang seperti tidak beradab juga, kayak keluarnya tuh kayak ada gumpalan besar keluar angin yang kayak gelembung ya? Gitulah, iya kayak gitu. Dan sampai kemarin pun masih Ustaz sama Ustaz Roni masih. Setelah diruqyah berarti udah 5 kali ya sama tim saya. Iya, udah ada perubahan belum? Alhamdulillah. Jadi saya memang dari dulu pun dari yang ya itu pasca yang gagal ini, saya sering mimpinya itu. Dan waktu saya dikasih tahu tanda-tanda 10 tanda-tanda jin itu hampir semuanya ada. Jadi seperti mimpi terbang, mimpi di airnya kadang berenang. Yang paling sering itu saya di toilet, kayak di toilet umum atau entah itu asing lah, kamar mandi asing gitu. Saya masuk ke situ seperti mau buang hajat atau mandi, tetapi pintu itu nggak ditutup gitu. Dan saya pun kayak sadar bahwa biarin aja gitu. Padahal di luar situ banyak ikhwan-ikhwan dan ya walaupun ikhwannya itu memang aktivitas sendiri-sendiri, nggak ada yang lihat ke saya gitu, tapi kayak saya tuh merasa itu biasa saja begitu, dan saya telanjang gitu. Mbak ada perasaan insecure sampai sekarang? Ada. Karena apa, trauma ya? Iya. Ya bisa bilang trauma atau kadang memang minderan ya, nggak pede. Jadi gini Ustaz, dulu kan saya penyanyi ya, dulu saya ikut kompetisi lomba-lomba gitu. Nyanyi apa? Pop? Pop, iya. Apa rock? Nah, terus tapi sekarang ya sudah pelan-pelan saya tinggalkan itu ya. Jadi ketika saya ikut lomba, ikut kompetisi festival itu, sebelum pengumuman juara itu dari penonton, dari saudara semuanya itu yang sudah menonton sudah kayak memastikan pasti kamu juara 1 begitu. Ketika pengumuman juara harapan pun tidak. Jadi itu hampir sering sering terjadi seperti itu. Jadi kayak kekecewaan, kan kayak kecewa. PHP gitu ya? Iya, tapi ya nggak kapok, masih ikut terus sampai saya kuliah pun masih ikut festival sampai ke luar kota. Nah itu sering kecewa di situ. Ditambah ini kalau mengenal, apalagi udah kepengen banget nikah kan dari usia 23 sampai sekarang udah mundurnya 13 tahun. Terus dan selalu saya ditinggalkan terus. Jadi kalau yang saya mau gitu ya Ustaz ya. Tapi kalau yang memang dari awal saya enggak, itu sangat-sangat menolak. Enggak mau kayak dikenalin dulu, coba maksudnya misalnya ngobrol dulu atau gimana, itu enggak. Saya pokoknya udah enggak gitu. Tapi kalau yang saya mau, sana yang meninggalkan. Itu sosok pernah ada yang nampak nggak di mimpi? Nah terakhir ini malah Ustadz, jadi pasca ruqyah 3 hari kemarin setelah ruqyah itu saya merasa tenang. Jadi terus juga masih di baca dikit pagi petang memang rutin, saya sudah merasa tenang. Tapi setelah 3 hari itu kayak malah dapat serangan mungkin lebih kuat ya. Jadi saya mimpi ada sosok laki-laki 3 hari berturut-turut, itu laki-lakinya ganti-ganti. Yang terakhir malah dalam wujud ikhwan yang terakhir saya kenal yang 4 tahun ini, yang mundur tanpa alasan itu, dia muncul di mimpi saya, bilang mau nikah katanya begitu. Tapi yang sebelumnya saya nggak tahu itu siapa, dan muka juga nggak jelas, tapi ya dari postur tubuhnya mungkin seperti yang saya inginkan lah begitu. Tapi beda-beda, jadi malam yang pertama beda, yang keduanya beda, dan itu datangin saya bilang mau nikahin saya katanya. Pesan untuk ini Mas, sebelum kita ruqyah, untuk para akhwat yang mungkin sampai sekarang masih berjuang menanti pangerannya. Buat para akhwat seperti saya yang masih menanti pasangannya, jangan pernah menyerah. Seperti saya pun banyak yang berbicara bahwa usia kamu sudah segini, nanti nggak bisa punya anak dan sebagainya. Saya tidak pernah ambil itu, karena dari punya jodoh, rezeki anak itu udah hak mutlaknya Allah. Jadi mau di usia berapapun, karena saya juga ada dua tante saya usia 43 dan 45 itu masih bisa hamil dan punya anak. Nah itu anak ketiga, dan ya tidak menutup kemungkinan buat kita juga yang masih di bawah 40 masih bisa punya anak juga. Ya intinya pasrahkan diri sama Allah dan tetap terus berusaha. Saya pun tetap pengen sembuh dan ya pasrah sama Allah gitu. Allahu Akbar.
Nggak, perkataan 36 nggak punya anak itu perkataan tanpa ilmu. Ilmu dari mana? Kaidah dari mana umur 36 nggak bisa punya anak? Selama belum menopause, insya Allah tetap masih bisa. Oke, kita langsung ruqyah, Pak. Bismillah. La ilaha Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa man dhal ladzi yashfa'u indahu ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi wa sha'a fis samawati wa la yu'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Allahumma adhhib anha harral 'ayni wa bardaha. اللهم أذهب أن حر العين اللهم أذهب أن حر العين اللهم أذهب أن حر العين metu mana metu ya Rika sama Rika hah بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أذهب عنها حر العين وبردها وصبها. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك. بسم الله أرقيك. اللهم ذا سلطان العظيم ذا المن القديم وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات. اللهم اشف موناليسا من أنفس الجن وأعين الإنس. اللهم اشف موناليسا من أنفس الجن وأعين الإنس. اللهم اشف موناليسا من أنفس الجن وأعين الإنس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر 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 خاسئا وهو حسير tekap Mbak. Keluar. Kamu yang bikin flag keluar juga. Ayo. Semuanya yang di otak. Mbak, ini coba. Keluar darah ya? Iya. Iya. Tadi ada yang kayak benda keluar dari mulut. Apa tuh? Itu nggak tahu. Benda apa? Tisu kali? Nggak, bukan kayak kayu kecil. Masa? Kalau memang kayu taruh di mulut dulu ya. Hah? Kenapa? Kita lanjut lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلام قولا من رب العالمين وانتهى يا أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم سلام قولا وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم سلام قولا من رب العالمين وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم الله لا إله إلا هو ولا Batu mana? Batu. Ayo.
Ayo keluar. Berdiri, Mbak. Berdiri. Ya keluar. Keluar. Lah lombo lah. Bisa. Bisa. Asal niat bisa. Cepat metu. Masuk Islam ya? Mau nggak? Masuk Islam mau nggak? Mau? Ya baca syahadat yuk. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusannya Allah. Yuk keluar. Rahimnya masih sakit nggak? Rahimnya masih ada yang gandul nggak? Di pinggang. Iya. Masih. Sini. Tapi kalau tadi punggung sekarang udah agak ringan sih. Pinggangnya masih? Ini Ustaz, kayak ada yang mau keluar tapi gak ketahan di pangkal punggung. Aju. Itu aju. Apa ya? Kurma. Oh. Yuk. Enak? Apa panas? Panas di tenggorokan. Terus. Nah, kamu untuk cari dari tadi. Kenapa ngikuti Mona? Hah? Ngikuti Mbak Mona kenapa? Woi. Keluar ya. Sana keluar. Ayo. Ayo metu. Siji. Loro. Telu.
Awas kreseknya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Apa yang Mbak rasa sekarang? Enteng sekali. Enteng sekali? Iya. Alhamdulillah. Itu biasanya pinggang kiri sering sakit ya? Pantas. Sini di pinggul ya? Iya, sama depan. Apa sih? Area rahim mungkin. Di area rahim. Terus tangan di sini juga suka sakit. Masih sakit nggak sekarang? Terus kadang kayak ada yang jalan-jalan di kaki, kayak kedutan tapi jalan gitu. Terus itu saat dulu mata saya suka keluar kayak lendir tapi panjang kayak benang. Dulu pernah berdarah, terus waktu itu di Jakarta ke rumah sakit mata, dicek semuanya normal, termasuk minus juga enggak. Pasca itu langsung sering kayak di bawah mata tuh kalau saya tarik gini kayak benang panjang tapi itu selaput. Oh. Dua-duanya. Selaput panjang. Sampai dengan kemarin juga masih. Oh, wallahu alam ya. Itu saya nggak tahu tuh. Ya mungkin ada yang ganggu juga. Oh, Al-Ma'in ya mana sih? Habis ya? Al-Ma'in. Coba Mbak tiduran Mbak. Bismillah. Buka-buka matanya. Terus. Enak Mbak? Perih banget ya? Mau muntah lagi? Duduk apa Mbak? Ada ganjruk. Udah kebiar Mbak? Alhamdulillah. Tapi capek banget. Sampai ya, masih sampai. Sampainya luar biasa. Namanya ruqyah itu nguras banyak energi. Makanya lemes. Yang di ruqyah lemes, apalagi yang Mbak ruqyah. Nggak apa-apa, tapi seru kan? Ya itu nodanya pastinya nggak langsung hilang ya. Nanti kita lihat beberapa hari ke depan. Saya mau ngecek, moga-moga udah hilang fleknya. Nah, yang terpenting sih gangguan-gangguan yang fisiknya hilang semua insya Allah.
Biasanya matanya kayak ada yang menyelaput gitu ya? Iya. Bukan menyelaput tapi kayak ada yang ganjal gitu. Ada yang ganjal. Tapi entah di mana. Tapi kalau saya giniin terus ada yang agak tebal, saya tarik tuh panjang sampai kadang selaput tapi kayak benang kayak gitu, panjang. Udah cek dokter belum? Itu yang waktu ke dokter normal semuanya. Katanya normal. Iya. Nah, hanya memang waktu itu di kayak apa ini pembuluh-pembuluhnya ada yang merah-merah kayak keluar darah sedikit, terus sama dokter juga tahu, terus waktu itu dikasih obat cuma buat pemberhentian darah aja karena memang yang lainnya nggak kenapa-napa gitu. Ini Glenn Uchiha kayaknya. Sampai kemarin masih Ustadz, 2 hari yang lalu lah gitu. Tapi Sirahnya sekarang gimana? Kepalanya enak? ini Udah nggak ada yang sakit lagi? iya. Alhamdulillah. Kadang tuh saya kayak suka terlalu fokus sama satu masalah apa itu kepikir terus gitu. Ini kayak hilang, kayak udah nggak ada, kayak ada apa sih, ganjel beban tapi sebenarnya saya nggak tahu mikir apa kayak gitu. Iya itu betul, itu energi gelembung si setan itu. Padahal Tariain itu. kayak nggak ada masalah gitu, tapi kok kayak di sini tuh kayak harus saya berpikir berat kayak gitu. Semoga setelah ini langsung dapat jodohnya. Amin. Oke, jazakillah khairan. Moga-moga sembuh total, dapat jodoh, Amin. yang taat sama Allah, yang sayang sama Mbak Mona, bisa jadi imam dunia akhirat. Amin. Amin. Dan jinnya hilang semuanya, Amin. nggak balik lagi. Amin. Makasih Mbak, moga-moga sehat selalu. Jazakumullah khairan Ustaz. Oh, iya. Ini untuk teman-teman yang mau daftar, bisa daftar di nomor di bawah ini. Ini masih wilayah Barlingmas Cakep, jadi untuk sementara waktu memang menyiapkan rumah masih belum ada, sampai nanti mungkin kalau ada yang daftar lagi. Tapi kita lebih utamakan untuk di studio dulu, sementara ini sampai mungkin beberapa bulan ke depan lah. Jadi bagi yang mendaftar akan kami undang, kalau memang terpilih kami undang ke studio MFO di Banyumas, di Sokaraja. Ya, dan hati-hati penipuan atas nama MFO dan Arsada. Pendaftaran ini sama sekali tidak dipungut biaya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan tim saya tapi minta bayaran, nah itu saya berlepas diri, kecuali memang nomor itu adalah nomor yayasan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.